Pernah nggak kamu disakiti seseorang, lalu orang itu minta maaf, tapi lukanya masih terasa? Memaafkan itu sulit, apalagi kalau luka itu dalam. Tapi di saat yang sama, menyimpan dendam justru menggerogoti diri sendiri. Filsuf Stoik mengajarkan, memaafkan bukan berarti kita melupakan atau membiarkan kesalahan itu terjadi lagi. Tapi itu soal menjaga ketenangan batin kita, tanpa membiarkan rasa sakit mengendalikan hidup. Di video ini, kita akan bahas bagaimana pendekatan Stoik bisa membantumu memaafkan tanpa melupakan. Biar kamu tetap kuat, tapi nggak terbebani oleh masa lalu. Sebelum lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu biar nggak ketinggalan video penuh makna lainnya. Poin 1. Memaafkan adalah tindakan untuk diri sendiri. Dalam Stoikisme, memaafkan bukan tentang memberi keuntungan pada orang lain, tapi tentang membebaskan diri sendiri dari beban emosi negatif. Filsuf seperti Seneca dan Marcus Aurelius percaya bahwa kemarahan dan dendam hanya akan merusak kedamaian batin kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Dengan memaafkan, kita menunjukkan bahwa kita tidak dikendalikan oleh emosi, tapi oleh akal sehat dan ketenangan. Namun itu bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi. Justru kita mengingatnya sebagai pelajaran, bukan luka. Poin 2. Mengingat bukan berarti menyimpan dendam. Dalam pandangan Stoik, mengingat kesalahan orang lain bukan untuk terus membenci, tapi agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam menaruh kepercayaan atau membuat keputusan. Epictetus berkata, "Orang lain boleh berbuat salah, tapi aku tak perlu mengikuti jejaknya." Artinya, memaafkan tanpa melupakan adalah sikap bijak. Kita bisa tetap menjaga jarak dengan orang yang menyakiti kita, tanpa harus memelihara kebencian. Kita belajar dari pengalaman, bukan terjebak di masa lalu. Poin 3. Fokus pada kendali diri, bukan mengubah orang lain. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan respons kita. Ketika seseorang menyakiti kita, memaafkan adalah bentuk kendali atas emosi sendiri, bukan pembenaran atas perilaku mereka. Dengan tidak melupakan, kita tetap sadar bahwa orang tersebut pernah menyakiti kita. Tapi dengan memaafkan, kita memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu menguasai hidup kita. Ini adalah bentuk kekuatan batin yang diajarkan oleh Stoikisme. Poin 4. Jangan biarkan luka menguasai pikiranmu. Stoikisme menekankan pentingnya apatheia, yaitu kondisi pikiran yang tenang dan bebas dari gejolak emosi negatif. Dalam konteks memaafkan tanpa melupakan, artinya jangan biarkan luka masa lalu terus-menerus menguasai pikiranmu. Kamu boleh ingat kejadian itu sebagai pelajaran, tapi jangan mengulang rasa sakitnya di kepala. Seperti kata Epictetus, bukan hal-hal yang menyakiti kita, tapi penilaian kita terhadap hal-hal itu. Jadi, meski tidak melupakan, kamu tetap bisa hidup bebas dari dendam dan amarah. Poin 5. Memaafkan adalah tindakan bijak, bukan tunduk. Dalam Stoicisme, memaafkan bukan berarti kamu membiarkan orang lain lolos dari kesalahan. Memaafkan adalah keputusan sadar dari orang yang kuat, yang memilih untuk tidak menanggung beban emosi negatif demi ketenangan jiwanya sendiri. Seperti kata Marcus Aurelius, orang yang menyakitimu hanya menunjukkan siapa mereka, bukan siapa kamu. Jadi kamu bisa memaafkan tanpa harus melupakan. Kamu belajar dari pengalaman itu,
tetap waspada, tapi tidak membiarkan kebencian mengambil alih hidupmu. Penutup. Memaafkan tanpa melupakan bukan berarti melepas begitu saja, tapi belajar dari masa lalu tanpa membiarkan luka itu mengendalikan hidupmu. Dengan cara stoik, kamu bisa menemukan kedamaian sejati, hati yang ringan, dan pikiran yang bebas. Kalau kamu merasa video ini membantu, jangan lupa like, share, dan tulis pengalaman kamu di kolom komentar. Yuk mulai praktekkan cara stoik ini dan buktikan sendiri perubahan positifnya.